Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وعلى آله وصحبه. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh dan segenap para habaib, para asatidah, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang duduk bersama kita, Habibin al-Mahbubin Al-Habib Ahmad wal-Habib Alwi ibni al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahumullah wa ra'ahuma wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, pimpinan Majlis Akhlaqul Mustafa Al-Fadil Al-Ustadz Ahmad Mubarak hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga seluruh dan segenap para asatidah, para guru, para tokoh masyarakat yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fagir kepada beliau semua. Kita doakan para asatidah kita, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mendoakan kita, juga membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang mulia ini bertepatan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, salah satu di antara Ashhurul Hurum, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yang khalaqas samawati wal ard minha arba'at hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, mulai dari Muharram sampai bulan Dzulhijjah ada 12, yang insyaallah kita semua udah pada hafal ya. Insyaallah bertahun-tahun jadi orang Islam, masa nggak hafal 12 biji doang? Coba kita tes sama-sama biar ngingetin lagi. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 2 biji doang yang hafal, selebihnya tawadu, Masya Allah. Dari 12 bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang mulia, yang agung, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, salat mutawaliyat, 3 bulan tersebut berurutan dan yang satu terpisah. Apa 3 yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di salah satu bulan tersebut, yakni bulan Muharram. Maka insya Allah hadirnya kita di sini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab apabila kita melakukan suatu ibadah atau amal soleh di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan Allah berikan berlipat-lipat ganda. Begitu juga sebaliknya, perbuatan dosa, kemaksiatan, kemunkaran yang kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Imam Syahid Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, beliau pernah bilang, tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya ketika masuk ke bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan disibukkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun begitu. Tanda seorang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya ketika masuk ke bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bukannya sibuk ibadah, bukannya sibuk beramal soleh, justru malah lalai dari Allah, bahkan bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, hingga akhirnya Allah lipat gandakan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan nih kumpulnya kita pada malam hari ini yang pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Digolongkan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis yang mulia ini, pulang dari sini yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadahnya. Yang masih doyan maksiat, pulang dari sini nggak lagi doyan maksiat. Yang punya hajat, Allah kabulkan segala hajatnya. Yang punya usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang kerja, Allah lancarkan pekerjaannya. Yang sakit, Allah angkat segala penyakitnya. Yang sehat, Allah jaga kesehatannya. Yang wafat, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, dikumpulkan lagi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kumpulnya kita di sekaligus yaitu memperindah kita. Enggak perlu jauh-jauh kita menempuh jarak untuk hadir ke majelis. Enggak perlu kita menghabiskan waktu untuk hadir ke majelis ini. Enggak perlu banyak mengorbankan ini dan itu sebagaimana para ulama dulu ketika mereka menuntut ilmu untuk mengambil ilmu kepada guru-guru mereka. Di antaranya kita lihat bagaimana Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Wah, sambil dugem ini kita. Nah, insya Allah makin gede pahalanya, amin ya rabbal alamin. Sebab dalam hadis disebutkan adzakirullah fil ghafil katsabit bainal farid atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang lalai sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah di antara orang-orang yang lari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan berkat adanya musik-musik itu, pahala kita makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama dulu ketika hadir ke majlis-majlis ilmu, ingin belajar kepada guru-gurunya, mereka mengorbankan berbagai macam apa ini dan itu. Waktu mereka korbankan, harta mereka korbankan, usaha mereka korbankan, bahkan jarak yang begitu panjang mereka lalui hanya untuk menuntut ilmu. Salah satunya Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari, beliau ini dari daerah Bukhara, keliling dari satu daerah ke satu daerah, dari satu tempat ke satu tempat, dari satu negeri ke satu negeri, menghabiskan berbagai macam jarak yang begitu jauh, menghabiskan waktu yang begitu lama. Bahkan dalam riwayat beliau mengumpulkan sanad hadis sampai 16 tahun beliau kelalang keliling dari Madinah ke Mekah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Baghdad, ke Basra dan lain sebagainya, menghabiskan berbagai macam yang beliau habiskan. Hartanya beliau kumpulkan untuk perbekalan jalan menuntut ilmunya. Waktunya beliau habiskan untuk menuntut ilmunya, pikirannya, tenaganya, bahkan keluarganya tinggalkan dan lain sebagainya. Di antaranya juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal beliau tinggal di Baghdad, Basrah, tapi beliau saking pengennya belajar kepada gurunya Imam Yafi. Imam Yafi tinggal di Yaman, di Son'ah. Beliau disebut As-Son'ani. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal beliau
berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan berangkat ke Yaman hanya untuk menuntut ilmu kepada gurunya Imam Son'ani. Di antaranya juga pengarang kitab Risalah Jami'ah yang kitabnya kaji di Akhlaqul Mustafa ini, Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, beliau tinggal di Hauta, satu daerah di Hadramut Yaman. Tapi beliau punya guru Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad tinggal di Tarim, yang jaraknya kalau sekarang saja dari Hauta ke Tarim dengan menggunakan motor ataupun mobil itu bisa sampai 1 jam jarak yang ditempuh. Dan zaman dulu belum ada motor, belum ada mobil, apalagi kendaraan-kendaraan cepat yang lainnya belum ada. Di zaman beliau Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, beliau jalan kaki setiap harinya dari Hautah ke Tarim hanya untuk hadir menuntut ilmu di hadapan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Tapi alhamdulillah saat ini kita nggak perlu kayak begitu lagi. Di tengah-tengah kita ada majlis Akhlaqul Mustafa. Alhamdulillah, karunia nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang nggak boleh kita sia-siakan. Jangan sampai ini nikmat karunia yang Allah berikan, yaitu adanya majlis yang mulia ini di tengah-tengah kita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah dalam hidup kita. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi zaman sekarang, majlis banyak, yang ngajar banyak, yang tausiah, yang ceramah banyak. Tapi kalau kita nggak tahu kemana sanad ilmunya, kalau nggak tahu apa akidahnya, akhirnya bukan kita pinter, malah keblinger kita. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, zaman perkembangan teknologi dan informasi. Siapa saja bisa menyampaikan ilmu, siapa saja bisa ceramah, siapa saja bisa tausiah lewat YouTube-nya, lewat Facebook-nya, lewat Instagram-nya, lewat media sosialnya. Dan nggak tahu kita siapa orang tersebut, sanad ilmunya sambung kemana, apa latar belakangnya, akidahnya sama atau enggak. Makanya kata para ulama, laulal isnad laqalla man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad ilmu, siapa saja bakal bisa berbicara apapun yang mereka ingin bicarakan. Zaman sekarang tinggal pajang handphone, video, pakai pakaian ulama, pakai gamis, pakai sorban, pakai udeng-udeng, ngomong seenaknya, asal nyebut disebut ulama zaman sekarang, betul? Tapi alhamdulillah kita punya guru Al-Ustadz Ahmad Mubarak, jelas sanad ilmunya, jelas guru-gurunya, jelas beliau mondok di mana, nggak bakal kita tersesat jalannya kemana, karena sanadnya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau belajar di pondok pesantren Al-Fakhriyah yang dipimpin oleh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Jindan belajar ke Tarim Hadramut Yaman kepada guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar belajar ke Baidha kepada guru beliau sekaligus mertua beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Muhammad Al-Haddar, beliau belajar ke Tarim, ke Ribat Tarim kepada guru beliau Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau belajar ke Sewun ke guru beliau Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Dorar yang biasa kita baca di tempat-tempat habaib atau para ulama kita. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi belajar dengan gurunya di Huraidah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau belajar kepada guru beliau Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar belajar kepada Imam Ahmad bin Umar bin Sumit. Al-Imam Ahmad bin Umar bin Sumit punya guru yang ngarang kitab Risalah Jami'ah, Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi di Hauta. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi di Hauta belajar ke Tarim kepada Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad belajar kepada guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di Huraidah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau belajar kepada Al-Imam Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Imam Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek moyang daripada Al-Habib Ahmad, Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Belajar terus sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sanad ilmunya nyambung sebagaimana yang disebutkan
oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, musalsalatun asani di akhdihim ila khairil mahmud wa ashrafil hammadi abun yatalaqqa an abihi wa hakada fayalaka min abil kiram wa auladi. Jelas sanadnya sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ilmunya, imamahnya aja, sorban yang dipakai kepala itu khirqah namanya, itu juga sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung, bersyukur, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir ke majlis-majlis semacam ini, ke majlis yang jelas sanad ilmunya bersambung kepada para ulama, bersambung kepada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau nyari majlis yang model bagaimana lagi? Zaman sekarang hati-hati, zaman fitnah, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Hatta halim fi hak hayran, kata Nabi. Nanti di akhir zaman sampai-sampai orang yang bener aja bingung mana sih yang beneran, mana sih yang nggak bener. Zaman sekarang macem-macem bikin kita pusing, bikin kita ribet. Makanya mau nyari majlis yang bagaimana lagi. Kadang-kadang orang kita macem-macem sih nyari guru ya. Nyari guru di Ustadz Ahmad Mubarak mah nggak banyak ketawanya, nggak banyak bercandanya, serius mulu, tegang mulu ngajarnya. Mau nyari yang bagaimana? Mau belajar ketawa ketiwi, belajar aja sama pelawak. Ngapain ngaji di majlis taklim, betul? Apalagi kadang-kadang orang zaman sekarang nyari majlis pengen gurunya yang sakti. Wah, itu mah gurunya bisa ngobatin orang itu. Wah, itu mah gurunya banyak amalannya, itu bisa rezeki kita lancar. Wah, itu gurunya mah macem-macem. Jangan tertipu dengan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau engkau melihat ada orang yang bisa terbang di atas awan atau jalan di atas air, jangan kalian percaya dulu sampai kalian timbang bimizani syariah, sampai kalian timbang dengan timbangan syariat. Bagaimana dia sama syariat Allah Subhanahu wa taala? Salatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Zakatnya bagaimana? Taat sama Allahnya bagaimana? Kalau dia taat sama Allah, rajin ibadah sama syariat, dia konsisten, maka kelebihan yang dimiliki adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, sholat gagap, puasa Ramadan juga bolong-bolong, sedekah jarang-jarang, zakat juga yang wajib ditinggalkan, kerjaannya berbuat dosa, maksiat, nggak konsisten sama syariat, maka kelebihan yang dimiliki bukanlah karomah dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kelebihan yang Allah berikan yang menyebabkan ia makin jauh dari Allah, dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dimurkai untuk menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Sama seperti Dajjal. Dajjal kurang apa sih saktinya, betul? Kenal Dajjal? Tahu, kenal mah enggak ya? Kenalan di mana? Facebook. Dajjal emang punya Facebook. Dajjal kurang sakti apa? Dajjal itu bisa menurunkan hujan seketika, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang seketika, bisa menumbuhkan pohon seketika. Kurang sakti apa Dajjal? Apa itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala? La, bukan. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang Allah berikan yang menyebabkan ia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Makanya alhamdulillah ini pas milad rada rame ya Ustaz yang hadir ya. Kalau rutinan kelihatannya nggak segini nih kayaknya. Nah, makanya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini tancepin niat. Bulatkan tekad dalam hati kita, setelah milad ini insya Allah kita semua mau istiqomah. Siap istiqomah? 2 orang doang yang siap. Siap istiqomah? Siap istiqomah? Kurang kencang. Siap istiqomah? Siap istiqomah? Siap terus hadir? Siap terus hadir? Insya Allah. Ciri-ciri itu yang bilang siap, Ustaz. Mudah-mudahan dengan niat kita, tekad kita pengen istiqomah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Junaid Sayyid Taifah, beliau bilang, "Man fataha ala qalbihi niyyah salihah
fatahallahu alaihi bab sab'ina taufik atau kama qala. Barang siapa yang menancapkan satu niat dalam hatinya untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 70 pintu taufik dan hidayah, sehingga yang diniati akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majlis akhlakul Mustafa yang tadi jelas sanadnya bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan namanya juga bukan sekedar nama, tapi ini juga dakwah akhlakul Mustafa. Karena zaman sekarang memang krisis akhlak. Orang pinter banyak, orang kaya banyak, orang hebat banyak, tapi orang yang berakhlak krisis sedikit. Makanya penting kita hadir ke majlis akhlakul Mustafa dan mengingat bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah seorang sahabat bertanya kepada Imam Ali karamallahu wajhah, "Wahai Imam Ali, sifatkan kepada kami bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Al-Imam Ali karamallahu wajhah yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, otak yang pintar, beliau nggak langsung jawab. Beliau bertanya kembali kepada si penanya, "Sekarang sebelum saya jawab terlebih dahulu pertanyaan saya," kata Imam Ali. "Bisakah engkau mensifati kenikmatan dan keindahan yang ada di dunia ini?" Lalu kata orang tersebut, "Wahai Imam Ali, bagaimana saya bisa mensifati kenikmatan keindahan yang ada di dunia ini? Sedangkan kenikmatan dan keindahan yang ada di dunia begitu banyak." Kata Imam Ali, "Jika kau tidak bisa mensifati kenikmatan dan keindahan dunia, bagaimana aku bisa mensifati akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sebab di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Mata'ud dunya qalil," kenikmatan dunia itu cuman sedikit. Sedangkan ketika Allah menyebutkan bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," sungguh ada pada dirimu wahai Rasul akhlak yang mulia yang agung. Pernah juga Siti Aisyah, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Ummul Mukminin, wahai Siti Aisyah, bagaimana sih akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlakul Mustafa?" Lalu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjawab, "Kana khuluquhu Quran." Singkat, jelas, padat. Apa kata beliau? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan daripada Al-Quran. Apapun yang dihalalkan dan diperintahkan oleh Al-Quran, itu adalah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang diharamkan serta dilarang oleh Al-Quran, itu bukanlah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau berakhlak dengan akhlakul Mustafa, dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita timbang dengan timbangan Al-Quran, bukan timbangan perasaan kita, bukan timbangan logika kita. Kadang-kadang yang kita anggap akhlak, yang kita anggap sopan, yang kita anggap santun, apa-apa yang sesuai dengan perasaan kita, apa-apa yang sesuai dengan akal pikiran logika kita anggap baik, itu akhlak yang baik. Belum tentu. Akhlak yang baik pasti bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud." Tidak ada akhlak yang mulia yang ada di atas muka bumi ini kecuali bersumber dari Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi santun, sopan, berakhlak, berbudi pekerti, bukan sesuai apa yang dalam perasaan kita, bukan sesuai apa yang dalam logika akal pikiran kita, bukan, tapi sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dicerminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang banyak yang begitu, berakhlak kepada sesama tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyebutkan dalam salah satu maqalahnya, "Kaifa yakunul mu'min man yurdillah makhlukin bisukhti rabbil alamin." Bagaimana seorang bisa disebut orang yang beriman, muslim sejati, sedangkan ia mencari ridho orang-orang
dengan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mengedepankan keridhaan orang-orang, kerelaan orang-orang, pandangan di masyarakat, biar nama kita bagus, biar nama kita baik, sampai-sampai akhirnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga perasaan mereka, dan mereka nyangka itu tersebut adalah akhlak. Padahal itu bukanlah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an, yang pasti adalah yang dicerminkan oleh Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadikan perasaan, logika, akal pikiran lebih daripada keimanan kita terhadap Al-Quran dan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang zaman sekarang yang lebih mengedepankan perasaannya, yang lebih mengedepankan akal pikirannya, yang lebih mengedepankan logikanya ketimbang mengedepankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang mereka rasa benar dia jalanin walaupun bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga yang mereka pikirkan dalam akalnya selama mereka anggap benar mereka jalankan walaupun bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi apa-apa yang engkau sukai justru itu adalah keburukan untuk engkau, dan bisa jadi yang engkau tidak sukai justru itu adalah kebaikan untuk engkau. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan engkau enggak tahu apa-apa. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu semua kita jalankan, jangan ditimbang-timbang lagi. Pakai perasaan kita, pakai akal pikir kita, pakai logika kita, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika salah satu ashabus suffah, salah satu khuddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Abu Rafi, beliau pernah disuruh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memasak 1 ekor kambing yang dihadiahkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ama Abu Rafi ini dipotong itu kambing, dimasak itu kambing, dan kemudian dihidangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Rafi kenal betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disukai sama Nabi. Nabi itu paling suka dhira', Nabi itu paling suka kaki bagian depan kambing. Jadi paha bagian depan kambing itu kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihidangin sama Abu Rafi, paha kambing bagian depan. 1 ekor kambing paha depannya ada berapa? Bengong semua nih. Ini bengong khusyuk apa bengong ngantuk ini? Paha kambing bagian depan itu ada berapa biji? Ada 2 biji, yang belakang 2, betul? Betul apa enggak nih? Betul. Sama enggak kambing di sini sama di tempat ente? Sama ya. Kaki depannya ada 2, yang satu dihidangin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah habis itu paha kambing yang satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lagi sama Abu Rafi, "Ya Abu Rafi nawilni dhira." Wahai Abu Rafi, ambil untukku paha kambing bagian depan yang satu lagi. Yang satu udah dimakan paha kambing bagian depan. Berarti sisa paha kambing bagian depan berapa? 1. Dibawa itu yang satu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya habis. Dua-duanya udah dihidangkan di hadapan Nabi dan dimakan oleh Nabi. Berarti paha bagian depannya sisa berapa? Habis. Benar habis? Benar. Habis paha depan bagian paha kambing bagian depannya dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya selesai dimakan sama Nabi. Nabi minta lagi sama Abu Rafi, "Ya Abu Rafi nawilni dhira." Wahai Abu Rafi, ambil lagi paha kambing bagian depannya. Tadi dua-duanya udah dimakan sama Nabi. Berarti sisa habis, nggak ada sisanya. Abu Rafi bingung, kan dua-duanya udah dimakan, kambing cuma 1 ekor. Akhirnya Abu Rafi nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam lisyah
kam dira' lisyah. Emang ada berapa paha kambing bagian depannya? Kan kambingnya timbang 1 ekor. Dua-duanya udah dimakan wahai Rasul. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lau sakatta lanawwaltani dira' ma da'autu bih. Wahai Abu Rafi, coba engkau diam, enggak pakai nanya kenapa, enggak pakai nimbang dengan perasaanmu, enggak pakai nimbang dengan akal pikiranmu. Sebanyak apapun yang aku minta dari paha kambing bagian depan, jika aku perintahkan dan engkau taat, engkau bakal menemukan paha kambing seberapa banyak pun. Jadi sebanyak apapun, kalau kita nggak pakai nanya-nanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kira-kiranya nggak sesuai dengan perasaan kita, walaupun kira-kiranya nggak nyampe logika akal pikiran kita, tapi kalau kita konsisten menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, pasti keajaiban akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis Akhlaqul Mustafa ini, Allah Subhanahu Wa Taala penuhi hati kita untuk cinta kepada Al-Mustafa, dengan menjalankan segala perintah Al-Mustafa dan menjauhi segala larangan Al-Mustafa, sehingga kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya dan kita dikumpulkan bersamanya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat yusaba aqsana wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.